Shalom. Hari-hari ini kita tidak bisa bertemu langsung, tetapi kita percaya dimanapun kita berada, ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada begitu banyak orang yang bersama-sama sepakat berdoa dan menyembah Tuhan. Saudara, dimanapun engkau berada, jangan biarkan keadaan mengganggu dan membatasi kita. Tapi biar hari-hari ini roh kita semakin menyala-nyala. Dan pada saat roh kita menyala-nyala, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kemenangan, ada damai sejahtera yang akan Tuhan curahkan di antara kita. Bapak Ibu sekalian, saya sapa semuanya, khususnya buat jemaat GKNS Hosana. Saya berkata bahwa ini hari di mana seharusnya saya bersama-sama dengan saudara, dan kita percaya kita tetap bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Saya mau bacakan di dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, yang pertama, hari-hari ini ada begitu banyak serangan dari media, dari apapun di sekitar kita, yang akan menimbulkan begitu banyak kegoncangan di hati kita. Itu bisa menimbulkan ketakutan, itu bisa menimbulkan kepanikan, itu bisa menimbulkan kemarahan. Saudara, dan saya mau berkata, Alkitab berkata semuanya dimulai dari hati. Pada waktu saudara marah, menurut penyelidikan saudara, 5 jam daripada semua sistem saudara, syaraf kita shutdown, saudara, imun kita shutdown saudara. Dan itu menyebabkan begitu banyak kekacauan terjadi, tabrakan saudara, di antara sel-sel tubuh kita. Tetapi pada waktu kita berbahasa roh saudara, pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu dipasangkan musik pujian dan penyembahan, saudara, itu sel-sel kita semuanya bisa begitu saudara senada, seirama, dan mereka bersama-sama saudara mengalami shalom, atau yang artinya saudara utuh, damai sejahtera, sempurna dalam segala sesuatu. Karena itu yang pertama saya mau berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, ada beberapa hal yang saya mau sikapi saudara. Yang pertama adalah roh ketakutan. Alkitab berkata dengan sangat jelas bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi memberikan kita keberanian, damai sejahtera, sukacita, dan sekali lagi kuasa di dalam Roh Kudus. Saudara, hari-hari ini pada saat kita sedang dilanda dengan begitu banyak informasi, dilanda dengan begitu banyak virus yang ada di sekitar kita, apa yang kita mau pilih? Pada waktu saudara mulai membiarkan ketakutan itu masuk dalam hidup kita, itu melemahkan semua sistem imun kita. Tetapi pada waktu kita mulai mendengar berita itu, saya mau berkata stop. Saudara, jangan terlalu banyak mendengar berita yang negatif. Pilih saudara untuk mendengar berita yang positif. Kalau saudara mendengar satu berita negatif, mulai dengarkan satu khotbah saudara, 1 jam. Itu akan menerpa semua hal yang negatif. Kalau saudara mulai mendengar saudara ancaman-ancaman, suara-suara kekhawatiran yang timbul dari hatimu, maka mulailah memuji Tuhan. Saya mau berkata hari-hari ini, sembah Tuhan dengan lebih lagi. Sembah Tuhan dengan suara yang keras. Saudara nyanyikan dan bersorak-sorai di dalam Tuhan, karena itu adalah kekuatan. Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Saya mau ajak semua orang hari-hari ini membuat sesuatu yang membuat hati kita gembira. Artinya apa? Kalau saudara istri, mari masakkan sesuatu buat suami saudara, dan mari berikan cintamu lebih lagi saudara, supaya hati suamimu menjadi bergembira. Kalau saudara suami, ayo belikan sesuatu buat istrimu saudara, lewat online masih bisa saudara ya. Hal-hal kecil, tapi biarkan saudara mereka bergembira. Saudara, kalau saudara engkau tidak punya uang, nggak apa-apa, pujian. Karena suami-suami seringkali kurang memuji istri. Padahal kalau kita memuji istri, istri kita sudah sangat bahagia. Pujilah dia saudara, cantiknya, apapun saudara, pengorbanannya, dan itu akan membawa sukacita di dalam rumah. Jangan lupa orang tua, mari bermain dengan anak-anak. Saudara, menurut penyelidikan, pada saat kita bermain dengan anak-anak saudara, itu menimbulkan kedekatan yang lebih daripada pada waktu kita mengajar, atau pada waktu kita saudara membelikan sesuatu hadiah.
Tapi pada waktu saudara dengan sukacita bermain apa saja, monopoli, saudara bisa bermain, saudara yang simple di rumah, saudara, dan mungkin saudara kalau ada sama-sama latihan jogging, lari, saudara, dan saudara bisa membawa badan ini menjadi lebih sehat, tetapi saudara bisa lebih dekat, lebih intim, lebih saudara tidak berjarak dengan anak-anak kita. Hari ini buat hati kita bergembira. Dan pada waktu hati kita bergembira, maka semua imun, sel-sel tubuh kita akan menjadi lebih kuat untuk melawan semua virus. Bapak Ibu, yang kedua saudara, yang saya mau sikapi adalah hari-hari ini ada begitu banyak orang yang kecewa. Saudara, mereka kecewa kepada Tuhan. Kenapa ini harus dibiarkan terjadi? Mereka kecewa terhadap keadaan karena seringkali saudara, hal ini menimbulkan beberapa orang tidak punya penghasilan. Bahkan mereka dirumahkan, mendapat gaji yang sangat sedikit, dipotong, tidak ada lagi saudara keuntungan-keuntungan yang lain. Ada begitu banyak toko yang harus tutup dan mengalami kerugian, restoran yang sepi dan sebagainya. Mereka menjadi kecewa dan mereka menjadi sangat saudara merasa depresi. Sekali lagi saya mau berkata, di tengah keadaan yang seperti ini, Allah El Shaddai akan mencukupkan. Dan bagaimana caranya? Saudara, mari berlaku dengan sangat bijak. Apapun yang ada di dalam hidup kita, saudara, angkat itu di hadapan Tuhan dan mulai bersyukur. Mulai bersyukur. Saudara, mulai bersyukur dengan setiap barang kesehatan. Mulai bersyukur mungkin dengan semua beras yang masih ada di rumah kita, baju, pakaian, apapun yang ada. Mulai berkata, Tuhan terima kasih. Bangsa Israel hari itu harus berjalan 40 tahun. Tapi ayatnya berkata dengan sangat kuat, sepatu mereka tidak menjadi rusak, baju mereka tidak menjadi rusak. Allah memberikan mana setiap hari. Saudara, ini adalah bukti. Mungkin hari-hari ini saudara harus di rumah dan saudara tidak punya penghasilan, tapi saya mau berkata, Allah mendengar, Allah mendengar, Allah melihat, Allah tahu. Dia Allah El Shaddai, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia mencukupkan kita, Dia memeluk kita, Dia memberikan saudara segalanya. Bahkan anaknya Dia berikan buat kita. Saudara, menyikapi soal kebutuhan, saya berdoa supaya hari-hari ini setiap saudara mari mempraktekkan iman. Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudara, mulailah tumpang tangan saudara kepada yang namanya makanan kita. Marilah tumpang tangan saudara kepada semua yang ada. Mungkin saudara berkata, saya nggak punya uang lagi buat beli bensin. Mari tumpang tangan buat bensinmu saudara, dan berkata semua harus cukup sampai kita mendapatkan uang. Sekali lagi saya mau berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, hidup saya adalah hidup yang melewati itu semua. Dan saya melihat Tuhan gak pernah salah. Tuhan gak pernah ingkar janji. Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah saudara tidak setia. Dia setia. Bahkan pada waktu saudara kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Hari itu seorang teman saya saudara, dia punya anak 2 dan dia sangat mepet. Suaminya meninggal dunia saudara, dan pada waktu itulah dia mulai berkata, bagaimana? Dia berkata, bahkan saya tidak mungkin memberi perpuluhan, karena tanpa memberi perpuluhan tidak akan cukup. Dan saya berkata kepada dia, dahulukan Tuhan, beri perpuluhan, dahulukan Tuhan, dan mulai tumpang tangan buat semua yang ada, semua yang engkau punya, apa yang di tanganmu, dan Tuhan akan melakukan seperti Dia melakukan kepada seorang janda yang punya anak saudara 2 juga. Dan saya berkata, janda itu mengumpulkan begitu banyak bencana, dan setiap kali minyak itu dituangkan, bejana itu semuanya terisi. Demikian juga dalam hidup kita. Apapun kebutuhanmu, percayalah semuanya akan terisi. Karena Tuhan kita Tuhan yang setia saudara. Dan dia mulai melakukan dengan dengan iman yang sederhana. Dia mulai tumpang tangan saudara kepada berasnya. Dia cuma beli beras
5 kilo dan dia berkata ini cukup sampai 1 bulan. Padahal biasanya dia butuh lebih dari itu. Saudara, dia mulai tumpang tangan dengan telur. Dia mulai tumpang tangan, saudara, dengan apapun yang ada di dalam rumah, saudara. Dan dia mulai tumpang tangan dengan motornya. Dia mulai tumpang tangan, saudara, dengan setiap anak-anaknya. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat, tidak butuh les, semuanya bisa, saudara. Dan dia lakukan dengan sangat sederhana. Apapun, saudara, dia lakukan dalam nama Tuhan. Dan dia percaya, saudara, Tuhan melakukan sesuatu, saudara. Dan keajaiban mulai terjadi. Dia berkata, saya tidak tahu bagaimana beras itu mulai cukup. Dan dia bilang, saya tidak usah beli beras lagi. Dia berkata, yang biasanya naik motor 2 hari sudah langsung isi, ini bisa 5 hari nggak usah isi. Saudara, dia berkata yang lebih ajaib lagi, di kantor setiap orang ketemu dia selalu memberi sesuatu. Ada yang memberi pisang goreng, ada yang membeli ayam, ada yang memberikan, saudara, singkong, keripik, apa saja, saudara. Dan itu jelas menambah, saudara, ya, apa yang dia punya, sehingga dia tidak usah beli snack, dia tidak usah beli jajanan buat anak-anaknya, saudara. Dan yang luar biasa lagi, sejak dia tumpang tangan buat anak-anaknya, dia bahkan, saudara, tidak perlu lagi memberikan les kepada anak-anaknya. Tuhan tiba-tiba memberikan kepandaian yang ajaib, dan anaknya juara kelas tanpa les sama sekali. Saudara, sekali lagi di akhir daripada bulan, dia berkata, Bu, sekarang setiap bulan saya bahkan bisa menyisihkan untuk menabung. Dan saya tidak mengerti, uang saya tidak pernah bertambah, gaji belum naik, tetapi saya bisa menyisihkan uang cukup banyak untuk menabung. Saya mau berkata buat saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu punya cara. Saya berdoa hari-hari ini, pegang janji Tuhan. Allah El Shaddai, jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan menghabisi kita, tapi biarkan roh kita justru hari-hari ini berkata, Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Aku mau berjalan dengan Engkau. Aku mau melihat Engkau. Aku mau tahu, Tuhan, sebagaimana dulu Engkau menolong bangsa Israel, maka hari-hari ini aku mau melihat pertolongan-Mu nyata dalam hidup kita. Saudara, saya juga berdoa untuk setiap saudara. Setiap saudara, mengajak saudara sehari berdoa 3 kali. Saudara, pada waktu pagi, jam 5 pagi, saudara bangunlah, saudara. Kalau bisa, saudara, ya, berdiri, saudara, cuci tangan, cuci muka, saudara, kemudian gosok gigi, dan kemudian saudara ambil air, dan kemudian taruh 1 sendok teh garam, dan kemudian kumur-kumur. Dan setelah itu apa? Lakukan doa syafaat. Saudara, mulailah bersyafaat buat bangsa kita, buat negara kita, buat para pemimpin, saudara, buat para dokter yang berjuang, buat para pemerintah untuk tidak mengambil keputusan yang salah, saudara, buat para pengusaha supaya mereka berani, saudara, untuk hari-hari ini menurunkan harga, menolong rakyat. Berdoa, bersyafaat buat anakmu, buat keluargamu, sehingga tidak ada yang sakit, saudara. Dan minta sungguh sapu bersih semua yang bukan dari Tuhan. Dan sekali lagi, saudara, mintakan shalom atas seluruh Indonesia. Saya undang saudara untuk siang, setelah selesai makan, sekali lagi cuci tangan, sikat gigi, ingat, saudara, dan kumur lagi, saudara, untuk keamanan dan kesehatan. Karena banyak sekali, saudara, virus yang bisa kita tolak pada waktu kita kumur air garam yang hangat. Itu hal yang simpel, tetapi itu salah satu pencegahan yang cukup baik, saudara. Kemudian saya ajak saudara berjemur. Dan pada waktu saudara berjemur di luar, saudara, ya, di bawah sinar matahari setengah jam saja, maka saudara mulailah, saudara, minta lawatan Tuhan. Minta sungguh-sungguh hari ini roh Tuhan dicurahkan, supaya setiap orang bertemu Tuhan. Di dalam sakit mereka mengalami mujizat. Di dalam keadaan keuangan yang mepet, mereka bertemu dengan Tuhan. Pada waktu mereka, saudara, berseru-seru dengan Tuhan, saya berharap, saudara, semua orang mendapat mimpi penglihatan dan mendapat mujizat-mujizat besar. Dan hari-hari ini minta supaya daerah kita, seluruh daerah kita,
mengalami, saudara, damai sejahtera. Saudara bisa mulai berkata, sebelah utara aku turunkan damai sejahtera, sukacita, shalom. Tidak ada penjarahan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada sakit penyakit. Saudara bilang sebelah kanan, utara, selatan, barat, dan timur. Saudara aktifkan malaikat. Berkata, malaikat shalom, malaikat kemenangan, malaikat kesembuhan. Biar semuanya diaktifkan. Dan kita akan lihat hidup kita, bangsa kita akan luar biasa. Saudara biasakan untuk berjemur setengah jam, dan itu akan membawa saudara badan kita sangat sehat dan sangat kuat. Saudara yang terakhir, pada waktu malam saudara, mulailah lakukan peperangan rohani. Pada waktu saudara mulai melakukan peperangan rohani, saudara ingat di balik ini semua ada iblis yang menghendaki kematian. Ada iblis yang ingin mengambil begitu banyak nyawa dan dilempar ke dalam maut, saudara. Ada iblis yang begitu suka, saudara, untuk melihat orang ketakutan, melihat orang menjadi lemah, melihat orang menjadi bertengkar satu dengan yang lain. Saudara, karena itu saya mau berkata buat saudara, lawan iblis. Karena Alkitab berkata, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang luar biasa. Saudara, di dalam darah Yesus, saudara, itu darah menyembuhkan, menyucikan, dan darah itu sudah memenangkan, saudara, semua maut. Saya berdoa setiap kita hari-hari ini, jangan menjadi letih, jangan menjadi lesu, tetapi menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin kuat di dalam Tuhan, saudara. Dan sekali lagi, itu adalah menjaga hati. Itu adalah poin yang pertama, saudara, untuk menjaga hati. Sekarang kita akan masuk kepada poin yang kedua. Saudara, poin yang kedua yang tidak kalah dari itu, saya bacakan firman Tuhan di dalam Yesaya 48 ayat 3. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya. Dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Saudara, apa yang terjadi hari ini Tuhan sudah katakan dari sejak dahulu. Dan ada begitu banyak nubuatan tentang Yesus. Saudara, ada lebih dari 2000 nubuatan tentang Yesus, dan semuanya digenapi. Saudara, dan hari-hari ini kita juga sedang melihat ada ribuan nubuatan tentang akhir zaman. Saudara, dan semuanya sedang terjadi. Mari kita baca beberapa hal, saudara. Lukas 21 ayat 11 dan 31. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Bukankah di mana-mana sedang terjadi? Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Saudara, semua penyakit yang menular, semua penyakit yang mendatangkan wabah, maka disebutnya penyakit sampar. Dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat di langit. Demikian juga jika kamu, Alkitab berkata, melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, virus ini tidak untuk saudara kita ketakutan, tetapi virus ini adalah alarm. Ini adalah sebuah alarm yang sangat keras. Lonceng yang Tuhan bunyikan dan berkata, lihat, aku Tuhan yang sudah mengatakan. Aku Tuhan yang sudah mengatakan. Aku Tuhan yang tidak berbohong. Aku Tuhan yang sudah berkata bahwa di akhir zaman akan timbul begitu banyak penyakit. Saudara, apakah penyakit ini dari Tuhan? Tidak. Alkitab berkata Tuhan tidak memberikan yang jahat buat kita. Tuhan tidak memberikan ular kepada anak-anaknya. Tetapi saudara, penyakit ini timbul karena manusia. Saudara, karena kesalahan manusia, karena begitu banyak kejahatan manusia. Saudara, saya tidak berkata bahwa penyakit ini dibuat ataupun terjadi karena disengaja. Tetapi saya mau berkata, apapun ini semua karena dunia semakin jahat, karena dunia semakin parah, karena manusia melakukan begitu banyak kesalahan. Saudara, karena kita seringkali, saudara, tidak peduli dengan alam, kita tidak peduli dengan kesehatan. Ada begitu banyak hal sehingga penyakit ini terjadi. Tetapi bukan itu poinnya. Yang saya mau katakan, ini adalah alarm dari Tuhan. Untuk apa? Untuk Tuhan berkata, nak, stop.
hanya berpikir secara dunia. Stop hanya mengejar uang. Stop hanya mengejar kenyamanan. Stop hanya mengajar semua penampilan. Berapa banyak orang yang dipikirkan, saudara, hanyalah saudara penampilan, hanyalah kenyamanan, hanyalah uang, hanyalah kedudukan, hanyalah saudara soal makan, minum, pesta, pora, kawin, mengawinkan. Saudara, pada saat kita semua sedang sibuk dengan itu, bahkan kita seringkali kerja dan kerja dan kerja, dan tidak pernah ada waktu untuk keluarga. Tiba-tiba lonceng itu berbunyi dengan sangat keras. Dan tiba-tiba Tuhan berkata, stop. Bukankah manusia tidak bisa berbuat apa-apa? Bukankah hanya virus yang begitu kecil, saudara, bisa menghabisi kita? Saudara, bukankah virus yang begitu kecil membuat uang tidak menolong? Saudara, berapa banyak yang sakit dan bahkan meninggal adalah orang-orang kaya. Saudara, bukankah virus yang kecil membuat Cina yang begitu kaya dan luar biasa, saudara, mengalami kerugian yang sangat banyak? Sekali lagi, saudara, sekali lagi, ini semua sudah dinubuatkan di Alkitab. Ini semua sudah dinubuatkan. Persoalannya, apakah kita mau sadar bahwa ini adalah akhir dari akhir zaman? Saudara, apapun yang terjadi setelah masa rasul-rasul disebut masa akhir zaman. Tetapi kita bukan ada di akhir zaman, tetapi kita adalah di akhir daripada akhir zaman. Saudara, kita ada di dekade terakhir, saudara, di mana semua yang Tuhan katakan sudah terjadi. Saudara, Tuhan berkata bahwa akan ada chips, di mana semua orang harus memakainya. Dan pada waktu mereka menolak memakainya, maka mereka tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa menjual, tidak bisa membeli, tidak bisa kemana-mana. Karena itu jadi pengganti semuanya, saudara. Saudara, dan ini di depan mata. Ini di depan mata. Persoalannya, Alkitab juga dengan jelas berkata, siapa yang menerima chips itu, maka namanya ditolak dari kitab kehidupan. Dan hari ini, sekali lagi peristiwa ini adalah awal alarm. Apakah saudara dan saya siap kalau aniaya datang di gereja? Apakah saudara dan saya siap untuk berjalan dengan iman? Jika saudara, kita harus memilih antara iman dengan chips. Saudara, hari ini adalah sebuah teriakan. Apakah saudara siap? Kalau tiba-tiba saudara, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa kita wajib semuanya memakai chips, semuanya di depan mata, apakah imanmu siap? Apakah iman anak-anak kita? Apakah iman keluarga kita siap? Menjadi sebuah pertanyaan. Saudara, saya tahu cintanya Tuhan. Dia tidak pengen saudara ada satu orang pun yang binasa. Karena itu dia nyalakan dan dia biarkan alarm ini berbunyi. Supaya kita sadar. Supaya kita perkuat iman kita. Supaya kita perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita perkuat saudara segala sesuatu yang ada di dalam kita. Kasih, iman, urapan, ketenangan, saudara, buah roh. Saudara, supaya kalau sangkakala itu berbunyi, kita semua bisa diangkat di awan-awan. Siapkah saudara kalau pengangkatan terjadi hari ini? Apakah iman kita sudah menyala-nyala buat Tuhan? Apakah kita sudah memakai baju yang putih? Artinya perbuatan yang tepat seperti Tuhan mau. Apakah imanmu sudah seperti emas murni? Sehingga saudara siap. Sekali lagi, ini adalah alarm. Saudara, sebagaimana Tuhan berkata itu pasti terjadi. Tetapi saudara, Tuhan juga mau berkata lewat ini, berdoa nak, berdoa, berdoa. Karena Alkitab berkata, kalau masih ada yang menahannya, maka si pembinasa keji, antikris itu, tidak bisa menyatakan diri secara utuh. Walaupun Alkitab berkata, dia sudah bekerja
dan dia akan terus bekerja secara diam-diam. Saudara, karena itu saya mau berkata hari ini, seberapa saudara hari-hari ini sungguh-sungguh berkata, Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau menahan supaya tidak ada antikris yang bangkit, tidak ada pembinasa keji yang bangkit. Saudara, pada waktu pembinasa keji itu bangkit, maka saudara dia bisa menggerakkan saudara bencana alam. Alkitab berkata akan terjadi yang namanya gempa bumi, tsunami saudara, dan segala sesuatu yang sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Dan saudara boleh cek, yang aneh saudara, tahun 2020 dengan virus ini sudah ditulis di dalam sebuah buku tentang Illuminati. Saudara berkata, bagaimana dia bisa menulis sangat tepat tahunnya juga saudara, Wuhan, dia tulis sangat tepat. Yang saya cuma mau katakan, semuanya saudara sudah di depan mata. Seberapa saudara siap? Seberapa saudara siap? Mari hari-hari ini dengarkan Tuhan. Hari-hari ini lebih banyak membaca firman saudara. Hari-hari ini saudara, mari kumpulkan anak-anak saudara dan kita mulai menyembah Tuhan. Biarkan satu keluarga saudara, seperti pada zaman Nuh saudara, stop dari pesta pora, stop dari kawin mengawinkan saudara, dan mulai masuk dalam bahtera saudara. Satu keluarga demi satu keluarga. Inilah cintanya Tuhan buat bangsa, buat negara, buat seluruh dunia. Untuk dia berkata, ayo satu keluarga, cari Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan. Dia ada. Hari-hari ini kalau saudara mencerit, saudara berdoa, dia ada saudara. Dan Tuhan mau berkata, jangan bersandar imanmu kepada hamba Tuhan, kepada gereja, tetapi biarlah imanmu bertemu pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Saudara, hari-hari ini jangan sampai ada yang berkata seperti Ayub, saudara, saya mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Tapi Tuhan sedang mau bawa saudara hari-hari ini untuk mengenal secara pribadi dengan Tuhan. Berjalan secara pribadi. Saudara, saya bersyukur karena ayah saya mengajar saya untuk berjalan pribadi dengan Tuhan. Saudara, dari kecil, walaupun ayah saya seorang hamba Tuhan, selalu berkata, tanya Tuhan sendiri. Minta dengan Tuhan. Jalan dengan Tuhan. Dan saya bersyukur saudara, sampai hari ini perjalanan dengan Tuhan adalah warisan yang terbaik. Saudara, ada jutaan kesaksian yang saya alami karena berjalan dengan Tuhan. Tapi hari ini saya mau ambil 2 saja. Dan saya berdoa setiap saudara mengalami perjalanan dengan Tuhan. Saudara, saya masih ingat hari itu saudara saya masih berusia 6 tahun. Dan ada perayaan Natal, kami semua harus pakai baju saudara. Pakai baju Cinderella yang bagus saudara, yang mekar saudara ya, seperti para putri. Saudara, dan orang tua saya tidak punya uang. Dan saya ikut dalam paduan suara yang harus pakai baju itu semua, untuk kita bisa menyanyi saudara bersama-sama. Dan saudara, hari itu saya nggak minta sama orang tua saya, karena saya tahu orang tua saya tidak punya uang. Dan saya juga tahu saudara, bahwa orang tua saya akan menjawab, tanya Tuhan dan minta Tuhan. Karena itu saya berdoa. Saya berdoa dan saya berdoa. Saudara, dan sampai H-1 saudara belum datang. Hari itu kita latihan, semua sudah memakai baju. Saya belum pakai baju. Dan saya berdoa dan saya berkata, Tuhan, tolong. Tolong saya Tuhan, tolong saya. Tetapi saudara, hari itu Tuhan kelihatannya tidak bicara apa-apa. Tapi yang ajaib saudara, jam 7 malam tiba-tiba saudara, seorang teman dari ayah saya datang dari Singapura. Dan dia membawakan hadiah buat kami sekeluarga. Dan khusus untuk saya, dia bawakan satu baju Cinderella yang bagus banget. Saudara, warnanya biru muda, itulah warna favorit saya hari itu. Saudara, dan saya memakainya, saya bersuka cita saudara. Besoknya saya pakai baju yang sangat indah, baju yang baru, tetapi yang lebih indah dari itu adalah perjalanan saya dengan Tuhan.
Saudara, itu adalah saat di mana saya tahu saya punya Bapa di surga yang menyediakan apapun yang saya minta. Apapun. Apapun, saudara. Saudara, saya minta baju. Itu hal kecil, bukan soal mati dan hidup. Dan dia tidak memberikan baju sembarangan. Dia memberikan baju yang sangat indah. Yang sangat indah. Saudara, hal yang kedua, saudara, kesaksian saya. Hari itu, saudara, anak saya berusia baru 4 tahun, saudara. Dan saya juga mewariskan hal yang sama, saudara. Mewariskan hal yang sama kepada anak saya untuk berjalan bersama Tuhan, saudara. Saudara, dan dia mengalami, saudara ya, sakit di mana seluruh saudara mulutnya sariawan. Dan itu juga salah satu virus. Saudara, dan hari itu dia demam sangat tinggi. Saudara, dan dia sangat kesakitan, tidak bisa makan karena sariawan itu sampai ke bawah-bawah semuanya, saudara, semuanya. Dan hari itu saya tanya sama dia, mau pakai obat, mau ke dokter, mau apa. Dan dia berkata dia mau pakai iman. Saudara, dan saya sebagai ibu, walaupun saya deg-degan, saya belajar membiarkan anak saya berjalan dengan Tuhan. Saudara, dan saya berkata, oke, kamu berdoa, minta dengan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, dan tiba-tiba pada waktu saya sedang berdoa, saudara, dan Tuhan mulai berkata, kamu ambil obat jamur dan oleskan di mulut anakmu. Saudara, dan hari itu, saudara, obat jamur itu ada tulisannya, saudara. Tidak untuk dimakan, tidak untuk obat dalam, obat luar. Tapi sekali lagi, saya belajar berjalan dengan Tuhan. Saya belajar mendengar, saya belajar taat, dan saya belajar mengikuti. Saudara, saya olesin, saudara, mulut anak saya itu. Dan kemudian dalam waktu cuma 2 jam, saudara, itu sariawan bisa semuanya tertutup. Dan anak saya bisa makan. Dan semuanya kembali normal. Bahkan, saudara, panasnya pun turun. Sekali lagi, saya tidak berkata bahwa obat itu yang menyembuhkan. Tapi saya berkata ketaatan dan mendengar suara Tuhan. Itu yang paling ajaib, saudara. Itu yang benar. Hari-hari ini jangan terlalu banyak mendengar yang lain, tapi dengarkan Tuhan. Kalau Tuhan berkata banyak berdoa, mari berdoa. Kalau Tuhan berkata mari berikan hidupmu ya sebagai penyembah, lakukan itu. Dengarkan Tuhan. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir inilah reaksi Daud, saudara. Saudara, ayatnya berkata dengan sangat jelas, hari itu Daud mengalami hal yang sama, saudara. Penyakit sampar. Hari itu Daud mengalami benar-benar sesuatu yang sangat mengerikan. Mari kita baca ayatnya. Saudara, dan hari itu penyakit sampar sangat mengerikan. Sampai, saudara, begitu banyak, saudara, orang yang mati. Saudara, bayangkan hari-hari ini sudah begitu banyak, tapi itu seluruh dunia, saudara, jumlahnya. Sedangkan hari itu, saudara, saudara bisa bayangkan 70.000 yang mati hanya di Israel. Hanya di Israel. Saudara, dan seharusnya saudara Daud bisa sangat marah. Daud bisa kecewa. Daud bisa berkata, Tuhan, kenapa engkau biarkan ini terjadi? Tetapi saya belajar dari Daud. Mari kita lihat 1 Tawarikh 21 ayat 14, 15 dan seterusnya sampai 27. Saya ambil beberapa ayat saja. Jadi Tuhan membiarkan penyakit sampar datang kepada orang Israel, maka tewaslah 70.000 orang. Dan saat itu Tuhan melihatnya, lalu menyesallah ia karena malapetaka yang terjadi. Dan kemudian kita lihat reaksi. Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Saudara, betapa ajaibnya Tuhan kita. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang sebenarnya penuh kasih.
Seringkali dia tidak tega dan dia menyesal membiarkan saudara sebuah bencana terjadi. Kadang-kadang dia tidak bisa saudara menahan. Karena apa? Keadilannya. Pada waktu iblis menuntut, maka dia harus membiarkan. Tetapi satu sisi pada waktu sudah sangat banyak saudara korban, dia menyesal. Apalagi kalau ada cawan doa yang dinaikkan. Saudara, pada waktu ada banyak cawan doa yang menjerit kepada Tuhan, ada banyak saudara cawan penyembahan, maka seketika itu Tuhan juga berkata stop, maka semua akan berlalu. Saudara, seketika Tuhan mengeluarkan mulutnya, saudara, dan berkata lewat kuasanya, saudara, matahari bersinar dan menyapu semua penyakit, maka virus itu akan mati. Saudara, satu kata dari mulutnya dan berkata mati semua virus, maka semuanya akan habis. Saudara, reaksi Daud saudara adalah mendirikan mezbah dan memanggil Tuhan. Saudara, hari ini mari berikan sebuah korban buat Tuhan. Saudara, mezbah artinya korban. Saudara bisa dengan cara, mungkin saudara tahu beberapa orang sudah tidak ada penghasilan. Ambil uangmu sekalipun engkau membutuhkan dan berbagilah buat mereka. Itulah korban. Saudara, mungkin hari-hari ini saudara tahu beberapa orang sudah sangat mepet. Saudara pesankan makanan lewat GoFood, kirim ke keluarga-keluarga tertentu yang miskin. Dan saudara sedang melakukan korban buat Tuhan. Saudara, hari-hari ini saudara para dokter melakukan korban buat Tuhan. Saudara bisa menjadi orang yang simpatisan atau volunteer untuk menyemprot saudara semua rumah-rumah dan semua kampung, semua tempat-tempat kumuh. Itu adalah korban. Saudara, kami mencetak dengan beberapa donatur sabun karbol, saudara, karena kami bagikan kepada banyak orang yang membutuhkan. Itu adalah korban. Saudara, kita anak-anak Tuhan tidak boleh diam. Kita harus melakukan sesuatu. Saudara, kita melakukan sesuatu, jadilah berkat. Saudara, beberapa dari kami, saudara mengumpulkan uang untuk mulai saudara membagikan beras, Indomie, apapun saudara, untuk menolong saudara-saudara kami yang berkekurangan. Karena ada banyak tukang asongan, ada banyak saudara, mereka pekerja harian yang sudah tidak bisa makan dan sudah tidak bekerja. Sekali lagi, kita harus ada meletakkan korban. Saya tahu kita semua membutuhkan uang hari-hari ini, tapi alangkah baiknya kalau kita berani meletakkan korban. Maka itu jadi mezbah, jadi saudara sesuatu yang naik di hadapan Tuhan. Mari kita lakukan 3 hal saudara, seperti yang tadi saya katakan, jaga hati. Saudara, yang kedua, inilah hari-hari mendengarkan Tuhan dan taat. Yang ketiga, waktunya menaikkan korban. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Hamba tidak tahu di mana anak-anak-Mu berada, tapi hamba pertama-tama berdoa buat mereka yang sakit. Tuhan, di dalam nama Yesus, buat saudara semua yang sakit, saudara bisa tumpang tangan di kepalamu atau di dadamu. Dan kita mau sama-sama berkata, di dalam nama Yesus ada kuasa darah Yesus yang menyembuhkan setiap penyakit. Ada kuasa darah Yesus yang menghentikan semua yang bukan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau berkata, segala penyakit musnah dalam nama Yesus. Segala virus habis mati dalam nama Yesus. Kanker, flu, batuk, pilek, semua berhenti dalam nama Yesus. Karena ada kuasa di dalam darah Yesus. Tuhan, berdoa untuk berkat-Mu Tuhan. Hamba tahu ada banyak anak-anak-Mu yang membutuhkan berkat. Hamba berdoa Tuhan, semua yang ada dalam hidup mereka, beras, makanan, apapun tidak berkekurangan, tetapi terus dan terus dan terus cukup sampai kami mendapat lebih dan lebih lagi. Tuhan, Kau berkata Engkau yang memegang kendali.
Engkau yang menjagai dan memelihara bangsa Israel. Engkau akan memelihara kami melewati masa-masa ini. Tuhan, yang ketiga, hamba berdoa minta shalom buat Indonesia. Shalom buat semuanya Tuhan. Dari pemerintah, para dokter, semua di rumah sakit, di rumah ibadah, dimanapun, di rumah-rumah Tuhan. Shalom, shalom, shalom turun. Dan artinya ada damai, ada kemenangan, kesembuhan, sukacita, semua yang terbaik dari Tuhan turun. Hamba berdoa Tuhan, biarlah hari-hari ini kami bertemu dengan Engkau. Kami mau bertemu dengan Engkau. Kami tidak mau Tuhan hari-hari ini membuat kami jauh, tetapi kami mau bertemu dengan Engkau. Kami mau Tuhan hari-hari ini ada sebuah gelombang lapar dan haus akan Engkau. Dan kami semuanya bertemu dengan Engkau. Jumpai kami Tuhan, peluk kami, supaya kami semuanya bersukacita di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur, kami naikkan pujian. Kami berkata terima kasih Tuhan. Kami punya Engkau. Kami punya jaminan keselamatan. Kami punya Tuhan jaminan dalam kehidupan ini. Dan kami tahu Engkau memegang tangan kami, dan Engkau tidak melepaskannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh seluruh sel kami berkata terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.